belum ada. Kusmiati kosong. Ardian Surya ada. Sabila kosong. Kayak gitu lah ya. Tap-tap layar yang mau dibaca gratis ya. Yang punya mawar terbangkan mawar-mawarnya. Biar namanya terbaca di penglihatan bunda paling atas. Nggak jelas lah apa kau percaya kayak gitu. Alwi kosong. Nurjana kosong. Wastid ada. Wiskim kosong ya. Safitra Bayu ada. Faisal Hidayat kosong. Karmina kosong. Lilis Banyak baca Al-Quran, sholat, ngaji, baik kodamu. Pasti ada yang jaga dirimu nanti. Gimana saya tahu? Aku tahu. Ada lah itu pokoknya, tapi yang baik dia pasti. Karena kita harus yang sholat, ngaji, beribadah lah pokoknya. Ingat Allah. Jadi saya salah. Salah lah kalau itu. Ini dah udah ini apa? Udah kayak kegiatan musik loh. Sirik kau. Udah sirik. Percaya gitu. Kalau kayak gitu saya nggak mau lagi gini lagi. Udah matikan lah kalau gitu. Nanti kira ini saya udah Lanjut. Nah, gitulah. Yuk, cabut ayo, sholat dulu yuk. Nah, daripada gitu. Ayo. Terkait fenomena viral tentang cek kodam itu sangat tidak disarankan dalam Islam. Karena itu adalah salah satu tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Untuk mendapatkan kodam, biasanya manusia harus melakukan ritual-ritual setan, yang itu akan menimbulkan sifat syirik dari manusianya. Syirik adalah istilah dalam agama Islam yang mengacu pada tindakan atau keyakinan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang lain. Dalam ibadat atau pengabdian, dalam Islam, syirik dianggap sebagai dosa besar yang paling serius dan tidak dapat dimaafkan karena bertentangan dengan prinsip dasar tauhid atau keyakinan akan keesaan alam. Berikut bentuk-bentuk syirik. Syirik dalam ibadah syirik akbar. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang menyekutukan alam dalam ibadah langsung, yaitu beribadah kepada selain alam, atau menganggap ada Tuhan selain alam. Contohnya adalah menyembah berhala, berdoa kepada makhluk lain seperti dia, atau orang-orang suci, atau menganggap bahwa nabi, wali, atau tokoh agama tertentu memiliki kekuatan ilahi. Syirik kecil syirik asgar. Syirik kecil merupakan penyekutuan dalam hal-hal yang lebih kecil atau tidak langsung dalam ibadah. Contohnya adalah ria beribadah untuk pamar kepada orang lain, takabur sombong atas amal ibadah, dan khawarij kelompok yang mengkafirkan muslim lainnya karena dosa-dosa tertentu. Syirik dalam niat syirik dalam hati. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang menyekutukan alam dalam niat atau motivasi dalam beribadah. Misalnya, beribadah atau beramal hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, bukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syirik dalam asma dan sifat. Syirik fi asma wa sifat. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang memberikan atribut atau sifat yang seharusnya hanya dimiliki oleh alam kepada selainnya. Contohnya adalah menganggap bahwa makhluk memiliki pengetahuan mutlak, kekuasaan yang absolut, atau pengawasan yang sempurna seperti yang hanya dimiliki oleh Allah. Syirik dalam pengabdian. Syirik fi'al ibadah. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang mengabdikan diri secara eksklusif kepada selain Allah atau menganggap bahwa selain Allah memiliki kuasa yang sama atau lebih tinggi dalam mengatur urusan hidup. Contohnya adalah menyembah, meminta bantuan, atau mempersembahkan kurban kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa mereka dapat memberikan manfaat atau menolak bencana. Syirik dalam tawasul. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang mencari perantara atau perantaraan dalam ibadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa perantara tersebut memiliki kekuatan atau pengaruh yang independen dalam mendapatkan ridha keridhaan Allah. Meskipun tawasul sendiri bisa diterima jika dilakukan dengan cara yang benar, jika dipahami secara keliru dan menyebabkan seseorang menyekutukan Allah, maka itu menjadi syirik. Pelajaran yang dapat kita petik dari cerita ini adalah, percayalah kepada Allah, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan makhluknya, yang mengubah malam menjadi siang. Jangan percaya kepada makhluk
yang justru membuat kamu tersesat.